Kemudian kita akan membahas lagi mengenai setelah tadi kita berbicara mengenai sistem proteksi pada tegangan tinggi itu sendiri, maka ada salah satu kemarin pembahasan kita adalah mengenai petir atau lightning ini. Maka sistem tegangan tinggi atau jaringan tegangan tinggi kita perlu memproteksi daripada terjadinya petir atau lightning ini. Apa tujuan daripada proteksi terhadap petir ini? Purpose of lightning protection. Pertama adalah protect people atau melindungi orang, melindungi manusia. Kemudian protect equipment juga melindungi peralatan. Sebagaimana tujuan dari proteksi yang tadi juga sama di sini. Ada protect people, protect equipment, protect power line. Jadi juga maksudnya memproteksi saluran tadi kan agar tidak meluas gangguan dan lain sebagainya. Kemudian agar bisa dilokalisir gangguan tadi hanya apa hanya di suatu tempat saja misalnya. Kemudian juga protect structure atau buildings, mengamankan bangunan. Karena kalau terjadi sambaran petir pada bangunan ini bisa mengakibatkan kebakaran dan lain sebagainya. Pernah dulu terjadi kebakaran pada kilang Pertamina diakibatkan oleh sambaran petir yang menghasilkan api. Sementara apalagi daerah-daerah yang banyak gas dan eh, bahan bakar atau bahan-bahan yang bisa meledak. Kemudian protect storage of explosive material, proteksi bahan-bahan yang bisa meledak, misalnya di markas-markas tentara dan lain sebagainya ya. Kemudian protect tower and tank, proteksi juga tower. Jadi tower itu perlu dibuat pengamanan tegangan petirnya. Kenapa? Karena tower itu adalah peralatan yang paling tinggi biasanya, atau kalau tidak paling tinggi, yang tinggi, yang mana sambaran petir itu akan mengarah pada benda-benda yang tinggi. Kemudian juga tank atau tangki. Nah, tangki itu kenapa dia sering disambar petir? Karena dia permukaan logamnya luas dan juga dia terhubung dengan tanah. Petir itu seperti kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan awal, menyasar benda-benda logam yang konduktif terhadap tanah atau menghantarkan arus ke tanah. Kemudian protect watercraft. Saya nggak ngerti watercraft ini protect livestock. Livestock ini eh, bahan cadangan dan lain sebagainya. Jadi statistik ataupun petir itu 30 sampai 1.200 eh, kilatan petir setiap detik di bumi. Jadi setelah melalui penelitian tentunya walaupun eh, mungkin ketelitiannya tidak bisa 100%, tapi bisa mewakili bahwa 30 sampai 1.200 kilatan petir per detik di bumi secara keseluruhan. Ada yang cloud to cloud, semalam kan ada kita bilang eh, dari awan ke awan, kemudian di dalam awan sendiri ada dari awan ke tanah. Kemudian up to 9 million atau 9 juta flash setiap hari. 9 juta. Jadi merupakan suatu yang apa ya, harus kita waspadai karena petir ini terlalu atau banyak terjadinya. Sementara arus yang potensi mengganggu dari petir ini juga cukup besar. Kemudian cloud atau cloud to cloud and enter cloud discharge account for more place than cloud to ground place. Jadi lebih banyak sebenarnya sambaran petir itu antar awan. Kalau kita lihat kan kalau udah mendung-mendung sedikit kan eh, apa awan kan, awan apa berkilat-kilat. Nah, berarti lebih banyak kilat itu antar awan dan di dalam awan itu sendiri. Kemudian prosesnya kilat antar awan di dalam awan itu kita sudah jelaskan di awal ya, bagaimana di awan itu terjadi perbedaan muatan antara bagian atas dengan bagian bawah.
maka itu bisa jadi terjadi intra flash atau kilat di dalam awan. Kemudian eh, ini apa ya, penelitian di luar negeri, lightning statistik daripada petir itu sendiri eh, dikatakan di sini karena asuransi ya ini. Asuransi membayar 1 billion, 1 billion ini 1 miliar ini per tahun untuk kerusakan akibat petir ini. Jadi cost of US lightning damage more than 1 billion per years. Jadi lebih 1 miliar dolar per tahun. Nah, kan cukup besar ya. Sayang 1 miliar dolar ini kalau dibuang-buang untuk rusak karena petir kan. Bagusan dikasihkan ke kita aja ya. Kemudian NFPA report 30,000 lighting cause house fires. Jadi 30.000 kasus petir itu menyebabkan kebakaran rumah setiap tahun dengan nilai kerugian itu sampai 175 juta dolar. Besar kan? Sayang juga. About 30%, jadi sekitar 30%, all church fire, gereja terbakar akibat berhubungan dengan lightning atau petir yang tadi. Kemudian lightning is primary cause of fire and farm and for more than 80% of livestock loss. Jadi ya misalnya ladang-ladang jagung dan lain sebagainya itu menjadi rusak akibat petir yang tadi. Inilah data-data atau latar belakangnya lah ya kalau boleh dibilang. Fisik lighting kita udah kemarin pelajari ini ya, fisiknya bagaimana bisa terjadi petir itu. Nah, ini kerusakan-kerusakan akibat petir. Ini before strike, sebelum disambar petir dan setelah disambar petir. Nah, kemudian ada sambaran petir secara langsung kan, sambaran petir secara langsung. Nah, sekarang kita lihat ini hasil-hasilnya atau akibat dari sambaran petir secara langsung ini. Saya pernah mengalami ini ya, yang seperti ini maksudnya di tempat kerja saya yang dulu, yang sambaran petir ini sampai membakar panel, membakar betul hitam. Nah, kemudian apa ini? Ada resistif dan induktif coupling untuk memproteksi daripada petir ini tadi ya. Jadi ini kita berbicara mengenai bagaimana memproteksi petir. Ada induktif and capacitive coupling sehingga nanti akan voltage transient traveling along conductor will couple induce voltage into adjacent conductor via mutual capacitance and inductance. Jadi arus petir yang mengalir di suatu penghantar itu di apa diproteksi dengan komponen komponen pasif seperti seperti L dan C. Jadi ini nanti kalau bisa adik-adik untuk cara ataupun panduan dalam sistem pengaman petir ini nanti akan saya kirimkan bahannya yang lengkap sehingga adik-adik kalau sudah bisa membaca dan memahaminya itu bisa jadi ahli dalam memasang grounding petir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bahannya juga saya kasih. Silakan dibaca untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. nanti akan saya kirim bahannya. Ya. Silakan dibaca.